Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen di channel Breakthrough Academy. Sebelum kita bahas satu topik tentang bagaimana sih mengubah nasib yang sial menjadi hoki, yang nggak bagus jadi beruntung, alangkah baiknya Anda subscribe, Anda like dan share. Ngomongin nasib ini sesuatu yang sangat menarik. Siapa yang nggak mau tahu nasibnya ke depan seperti apa? Siapa yang nggak mau tahu sih ke depan bisa sukses atau enggak? Ada banyak pendekatan, ada banyak sekali namanya metodologi yang dipakai untuk orang-orang yang tertarik. Aku pengen tahu nih bagaimana sih mengubah nasib. Nah, pada video hari ini saya akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Kalau ngomongin nasib, banyak orang yang mengkait-kaitkan kata nasib dengan sesuatu yang buruk. Contohnya, ketika seseorang ditipu, apa yang dikatakan? Nasib saya buruk. Ketika orang misalnya contoh dikhianati, nasib saya buruk. Ketika orang mengalami kecelakaan, ya nasib. Perhatikan? Nah, ada juga mengatakan, takdir saya memang seperti itu. Bangkrut, takdir saya memang seperti itu. Dimakan orang, takdir saya memang seperti itu. Oke. Nah, bagaimana orang ini bisa hoki? Bagaimana orang ini bisa beruntung? Jika kata-kata, nasib saya sial, hidup saya apes, saya orangnya sial, takdir saya jelek. Bagaimana orangnya bisa beruntung jika setiap kali yang diulangi, yang direpetisi adalah hal-hal yang buruk. Nah, apa yang terjadi kepada orang yang sering ngomong seperti itu? Yang pertama, kalau ngomongin takdir, itu seperti nyalain Tuhan. Ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Ketika orang mengatakan, ini takdir saya ditipu. Itu seperti nuduh Tuhan, kamu nipu saya. Ketika orang hidupnya misalnya contohnya mengalami musibah. Mengalami musibah. Dia bilang, takdir saya seperti ini. Itu seperti nuduh Tuhan, kamu loh yang menyebabkan ini. Nah sekarang bagaimana orang seperti ini bisa dapat rezeki yang lebih, bisa happy, bisa hidupnya dapat kemudahan, dapat pertolongan. Kalau tanpa sadar membuat jarak antara dirinya sebagai manusia dengan Sang Pencipta. Oke, Anda bisa lihat video saya tentang kenapa doa itu tertunda meskipun udah nangis-nangis. Oke, saya jelasin lengkap. Kalau Anda pengen bagaimana doa Anda itu powerful, bagaimana hidup Anda dikejar keberuntungan demi keberuntungan, keajaiban demi keajaiban. Nah, itu yang pertama nih, kita nuduh. Yang kedua, kalau orang ngomong nasib, tanpa sadar dia memasukkan sebuah mind frame bahwa hidupnya apes sial di level pikiran bawah sadar. Anda cek video saya tentang bagaimana sukses dengan kekuatan bawah sadar. Di sana Anda akan ketemu seberapa besar porsi bawah sadar terhadap hidup seseorang. Ngeri banget. Ketika mind frame ini masuk, dia seperti sebuah software, sebuah aplikasi yang bekerja autopilot 24 jam. Jika orang tersebut sering ngomong nasib sial, orangnya sial dan sebagainya, maka itu terus-menerus yang menjadi fokus bawah sadarnya, yang menjadi apa yang dia lihat. Itu menjadi vibrasinya, menghasilkan getaran yang ditembakkan kemanapun. Tolong dong buat hidup saya buruk. Tolong dong bikin saya apes. Tolong dong bikin saya sial. Dan direspon oleh semesta. Anda mendapatkan apa yang Anda order. Anda mendapatkan apa yang Anda minta. Sekarang kalau orang mengalami keberuntungan. Contoh profit 100 juta. Profit 1 miliar. Atau contoh dapat komisi 500 juta. Dapat THR. 2 bulan gaji. Dapat reward jalan-jalan. Apa yang dikatakan? Ada nggak yang ngomong begini? Nasib saya baik. Nasib saya beruntung. Saya orang beruntung. Saya diberkati Tuhan. Takdir saya baik. Ada nggak? Jarang ya. Biasanya orang ngomong, ya itu kan proses yang saya sudah
lewati. Itu kan memang hasil usaha saya. Nah, ketika terjadi hal yang baik, nyombong gitu ya. Ketika terjadi hal yang buruk, nuduhnya ke atas. Nah sekarang, jika orang tersebut, oke, mulai hari ini, ketika terjadi hal baik, Anda ngomong, nasib saya baik, takdir saya baik, saya orang beruntung, saya orang hoki. Apa yang terjadi ketika ini diulang terus-menerus, direpetisi? Maka sama mind frame-nya masuk, hoki, beruntung, ya. Dan vibrasi inilah yang Anda order ke semesta. Anda akan dapatkan kemudahan demi kemudahan, keberuntungan demi keberuntungan. Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib. Anda akan mendapatkan sesuatu yang ya hoki banget. Nah seperti itu. Ini cara paling mudah ubah nasib. Oke, Anda cukup ganti kata-kata Anda. Jadi ketika Anda mengalami hal baik, mulailah sesering mungkin mengatakan ini nasib baik, hoki saya baik, takdir saya baik, saya orang beruntung, saya orang hoki, saya diberkati Tuhan. Oke, nah sekarang yang kedua kita ngomongin esensi waktu orang berdoa. Ya ini sambungan dari video saya tadi tentang apa sih penyebab doa itu tertunda. Ketika orang berdoa, sadar atau tidak sadar, banyak orang berdoa seperti ini. Tuhan, tolong jauhkan diri saya dari para penipu. Oke, ingat baik-baik saya tidak membahas doa dari sisi spiritual. Saya membahas dari sisi teknologi pikiran. Oke, sekilas doanya terdengar mantap, nggak ada yang salah. Namun sadar nggak? Ketika dia ngomong begitu, Tuhan tolong jauhkan saya dari penipuan, jauhkan saya dari malapetaka, jauhkan saya dari bencana. Doanya, isi doanya oke. Yang menjadi problem adalah tanpa sadar kita sebenarnya lagi ngomong juga ke diri sendiri. Ingat tadi mind frame itu adalah sesuatu yang kita sering ulang benar sampai menjadi sebuah software. Nah, setiap hari kalau kita ngomong tolong Tuhan jauhkan saya dari penipu, jauhkan saya dari orang-orang yang jelek dia, buruk perilakunya, jauhkan saya dari orang-orang yang ingin memanfaatkan saya. Tanpa sadar, sugesti, program, mind frame, belief yang dimasukkan adalah bahwa akan selalu ada orang-orang yang akan mengganggu Anda, bahwa akan selalu ada orang-orang yang akan membahayakan Anda, akan selalu ada keadaan-keadaan yang menyusahkan, malapetaka bencana yang ada di sekeliling Anda. Ya, jadi hati-hati ketika Anda berdoa. Yang ketiga, waktu Anda ngomong ini, jauhkan saya dari malapetaka, jauhkan saya dari bencana, jauhkan saya dari penipuan, jauhkan saya dari bangkrut. Cek apa yang Anda rasa. Apakah Anda merasa happy? Apakah Anda merasa bahagia? Atau mungkin Anda merasa nggak nyaman? Atau Anda merasa nggak enak? Perhatikan baik-baik vibrasi, getaran yang Anda hantarkan itu ternyata kurang bagus. Dan ingat, vibrasi adalah sebuah order Anda ke semesta. Ketika Anda order, Anda akan mendapatkan sesuai order Anda. Jadi kalau Anda ingin ubah nasib yang kedua, Anda ganti kata-kata doa Anda. Contoh, Tuhan berikan saya keamanan. Kelilingi saya dengan orang-orang baik. Tuhan lancarkan segala usaha saya. Pertemukan saya dengan orang-orang yang ingin membeli produk saya. Beda. Oke, beda. Secara konten doa, isi doanya bagus. Ya, sama ya yang kayak tadi. Mau negatif juga bagus. Namun yang Anda ucapkan ke diri Anda, oke, self talk yang Anda pakai, afirmasi yang Anda sampaikan itu menimbulkan sebuah keyakinan yang positif. Menjadi fokus bawah sadar Anda. Sehingga vibrasi yang Anda getarkan, yang Anda hantarkan, itu bagus, positif vibrasinya. Oke? Dan rasanya, Anda akan lebih happy, Anda akan feel good. Oke? Ini cara kedua. Kemudian ketiga, ngomongin saya sudah punya pola pikir yang positif. Mindsetnya sudah positif gitu ya. Nggak cukup. Mindset penting nggak? Penting. Oke, mindset penting nggak penting? Contoh, cari uang itu mudah kalau tahu caranya. Bagus nggak? Bagus.
Ya, jualan itu menyenangkan. Bagus nggak mindsetnya? Bagus. Tapi jangan lupa, perlu dicek juga Anda punya vibrasi bagus. Contoh, apakah ketika Anda ngobrol dengan seseorang, orangnya merasa nyaman atau tidak? Oke, pernah nggak Anda ketemu orang, dia belum ngomong, Anda udah merasa nggak nyaman? Atau dia ngomong sesuatu, Anda merasa kok kayaknya nggak enak banget deket-deket orang seperti ini. Nah, oke, ya orang tersebut memiliki sampah emosi, memiliki lintah energi di dalam dirinya dia. Oke, nah itu kalau orang lain. Bagaimana dengan Anda? Nah, kalau Anda memiliki hal-hal seperti ini, ya saya menyebutnya sebagai emotional blocking. Anda bisa cek video saya tentang 3 tipe hambatan sukses dalam diri seseorang. Emotional blocking ini seperti energi sucker, ya, energi sucker yang menghisap terus energi Anda, sehingga vibrasi yang Anda tembakkan itu vibrasi yang nggak bagus, vibrasi yang jelek. Oke, kalau Anda punya kemarahan, pastikan Anda lihat video saya tentang doa. Kenapa doa itu tertunda? Bagaimana cara melepaskan kemarahan itu di dalam doa Anda. Kemudian ngomongin doa nih ya. Anda berdoa 1 jam. 1 jam sehari ya, rajin gitu ya, rajin. Ingat baik-baik bahwa ada 23 jam di mana Anda tidak berdoa secara ritual. Nah itulah sebenarnya sepanjang hari itu, itulah doa Anda sesungguhnya. Apa yang sering Anda ucapkan, apa yang sering Anda pikirkan, apa yang sering Anda rasakan. Manusia melakukan self-talk kepada dirinya jauh lebih banyak daripada emak-emak ngomong. Ya, ibu-ibu jangan tersinggung ya. Lebih banyak, kita udah tahu bahwa wanita berbicara lebih banyak dari pria. Namun self-talk manusia lebih banyak. Nah, jika self-talk itu bagus, ya, self-talk itu bisa menjadi sebuah doa yang powerful. Sebuah doa yang luar biasa. Nah, banyak orang ketika mereka sedang ibadah, sedang ritual, sedang berdoa, mereka doanya bagus. Oke. Namun ketika selesai berdoa, ya ketika bekerja mereka bilang gini, aduh susah ya. Aduh, ini susah ya. Peluang ini susah ya. Aduh, ini susah dikerjakan. Emang siapa sih yang mau beli? Emang keadaan seperti ini, emang siapa sih yang bisa sukses? Nah, oke, inilah menjadi doa yang diucapkan ini. Menjadi doa, menjadi sebuah frame. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang kok kayaknya jarang ya ibadah gitu, kok hidupnya sukses gitu. Kayaknya orang ini sombong, orang ini kayak belagu gitu, kok dia sukses. Nah, kalau ngomong ini, jangan terlalu cepat menilai. Kenapa? Yang pertama, kan Anda nggak tahu bagaimana hidup keluarganya dia. Kan Anda nggak tahu bagaimana sebenarnya perasaannya dia. Apakah dia sukses, tapi mungkin hubungannya kurang bagus? Atau mungkin dia sukses, hubungan spiritualnya nggak bagus? Mungkin nggak? Mungkin. Atau yang kedua, kalau tadi kita menilai dari negatif. Atau yang kedua, berapa banyak karyawan yang dia bantu? Ya mungkin karyawannya sangat-sangat tertolong. Yang berdoa buat bosnya ini. Berapa banyak orang yang mendapat sedekah dari orang-orang yang kita anggap kok sukses, kok kaya, tapi kayaknya orangnya nggak baik. Jangan terlalu cepat menilai. Oke? Ya, daripada menilai, daripada membanding-bandingkan atau iri dengan orang lain, lebih baik fokus kepada diri sendiri, fokus untuk mengubah nasib Anda. Oke, saya ulang kembali, ya, cara untuk mengubah nasib mulai hari ini. Ketika Anda mengalami hal-hal yang baik, ya, Anda boleh katakan nasib saya baik, nasib saya beruntung, nasib saya hoki. Kalau saya nggak ngalamin apapun, boleh nggak saya katakan ini? Boleh, silahkan. Setiap saat Anda boleh ngomong seperti itu. Dalam hati, boleh ngomong dengan suara? Boleh. Yang kedua, ketika Anda berdoa, pastikan Anda menggunakan doa Anda isinya kalimatnya positif. Oke, jangan berdoa, saya nggak mau miskin. Berdoalah Tuhan berikanlah saya kekayaan. Oke, ya. Daripada berdoa, Tuhan jauhkan saya dari orang jahat.
mending Anda berdoa, Tuhan kelilingi saya, kirimkan saya orang-orang yang baik. Oke, supaya Anda memberikan sektor yang positif dan vibrasi Anda positif. Ya, yang ketiga, mindset saja nggak cukup. Pastikan Anda punya mindset yang bagus, produktif, dan vibrasi rasa Anda itu positif. Bereskan emotional blocking dalam diri Anda. Oke, jika Anda ada yang mau di-komen, silahkan Anda komen. Ya, ada yang mau di-share, Anda boleh komen di bawah. Terima kasih untuk yang subscribe.